Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang anak Adam wafat, mati, maka terputuslah darinya amalannya kecuali dari 3 perkara. Shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh, ini yang akan kita bicarakan. Anak soleh, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sebaik-baik perbendaharaan, harta simpanan yang dimiliki oleh seorang manusia di dunia ini, dia adalah perbendaharaan harta seperti tak banyak harta karun yang ditinggalkannya sepeninggalnya. Bahkan kalau dia meninggalkan anak keturunan yang soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyatukan mereka kembali kelak di hari kiamat di dalam surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Tur, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Subhanallah. Artinya, dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak keturunan mereka dengan keimanan juga. Subhanallah. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunan mereka yang beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka. Jadi tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua yang soleh, anak keturunan yang soleh, kelak akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Oleh karena itu, wahai bapak, ibu, para guru, para pendidik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat semuanya, adalah sebuah keniscayaan bagi kita semuanya untuk benar-benar memperhatikan anak-anak kita, anak didik kita dari segala aspek, dari segala sisi. Karena kesalehan mereka, kebaikan mereka bukan hanya kembali manfaatnya untuk kita saja. Kebaikan, kesalehan anak, maka manfaatnya akan kembali kepada keluarga, kepada masyarakat, bahkan kepada seluruh alam ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, maka setiap orang tua, guru, para pendidik, atau kita semuanya yang bertanggung jawab wajib benar-benar memperhatikan, peduli terhadap pendidikan dan pembentukan generasi yang soleh. Karena mereka adalah perbendaharaan yang kita miliki, harapan kita di masa mendatang. Dan juga mereka adalah anak keturunan yang kita harapkan memakmurkan dunia ini dengan keimanan kepada Allah, dengan menegakkan agama Allah, keadilan, kesalehan. Kemudian berkumpul kelak di hari kiamat di sorga. Masalah pendidikan anak, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah masalah yang sangat penting dan sangat diperhatikan, termasuk di dalam Islam. Oleh karena itu, banyak para ulama-ulama menulis, merangkum pondasi-pondasi dalam rangka mencetak, membentuk, melahirkan generasi-generasi yang saleh, yang kuat, yang kelak diharapkan bisa memakmurkan dunia ini dengan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan meringkas dalam beberapa video insyaallah ta'ala pondasi-pondasi untuk membentuk generasi saleh agar bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Pondasi yang pertama yaitu tanggung jawab mencari
istri yang solihah, ibu bagi anak-anak. Istri yang solihah merupakan pondasi yang pertama di dalam membentuk generasi yang soleh, melahirkan, mencetak generasi harapan di masa mendatang. Karena sejatinya seorang wanita atau seorang ibu, dialah tempat pertama sang anak terlahir. Bukankah di rahimnya sang anak itu dimulai dari benih, lalu tumbuh sesuai dengan fase-fase yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rahim tersebutlah sang anak tumbuh pertama kali selama 9 bulan atau lebih atau juga kurang. Jadi disinilah letak pentingnya memilih seorang ibu atau seorang istri. Mungkin akan ada yang bertanya, bukankah penting juga memilih seorang ayah, seorang bapak, seorang suami yang soleh? Tentu keduanya penting. Tapi di sini kita berbicara tentang peran seorang ibu, karena peran seorang ibu, seorang istri yang sangat besar dalam melahirkan, mendidik generasi yang soleh. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada seorang laki-laki, seorang ayah mencari istri yang salihah, yang mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang salimah, at-tarbiyah as-salimah, pendidikan yang lurus. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW memerintahkan kita, pilihlah oleh kalian tempat untuk nutfah kalian. Takhayyaru li nutfikum. Pilih tempat untuk benih kalian. Tempat di sini tempat yang saleh, yang baik. Kenapa? Karena nanti karena anak itu akan mewarisi gen, mewarisi karakter, sifat dari orang tuanya, khusus ibunya. Kenapa? Karena dia 9 bulan di dalam kandungan. Setelah lahir pun dia lebih dekat dan lebih sering dengan ibunya. Apa kata Nabi SAW? Pilih untuk tempat benih kalian itu yang baik. Karena sesungguhnya fa innal irq dassas. Karena genetikal itu, keturunan, karakter, sifat-sifat itu diwariskan. Kadang tanpa disadari oleh seseorang. Maka pilih. Seorang ulama-ulama terdahulu, Abul Aswad Ad-Du'ali, berkata kepada anak-anaknya, wahai anakku, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara. Hai anak-anakku, aku telah berbuat baik kepada kalian saat kalian kecil maupun setelah kalian besar. Wa qabla an tuladu, bahkan sebelum kalian dilahirkan, aku telah berbuat baik kepada kalian. Anak-anaknya heran kalau berbuat baik setelah dilahirkan, waktu kecil, waktu besar, itu bisa dipahami. Tapi dia katakan, dan aku juga telah bahkan aku telah berbuat baik kepada kalian sebelum kalian dilahirkan. Dia ingatkan anaknya, jasa seorang ayah itu. Maka anaknya bertanya, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad? Wahai ayah, bagaimana caranya engkau berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan? Qala ikhtartu lakum minal ummahat man la tusabbawna biha. Aku telah memilih untuk kalian ibu yang kalian tidak akan dibuli karenanya. Apa maksudnya? Saya telah pilihkan ibu yang terbaik untuk kalian, yang orang tahu semuanya, sehingga nama kalian terjaga. Ini maksudnya seorang wanita yang salihah. Orang tidak, itulah siapa ibunya. Akan kadang kan, anak siapa ini? Kan kadang seperti itu. Tapi kalau dia seorang wanita yang salihah, dia didik dengan cara yang baik, dia tidak akan disebut-sebut orang dengan tidak baik ibunya. Kalaupun dia tidak menjadi baik, orang akan berkata ibunya sudah berusaha, sudah berjuang. Ya. Nah, jadi ini pentingnya kita memilih pasangan yang salihah. Nah, memilih pasangan yang salihah ini, istri yang salihah ini, Nabi SAW mengajarkan hendaklah standarnya itu ada 4 ya, yang diberikan standar untuk memilih seorang wanita itu ada 4 di dalam hadis. Dan tentu ada yang harus kita kedepankan di antara yang 4 ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li 4. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kata Nabi SAW,
wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena kedudukannya, atau martabatnya ya, karena kecantikannya, karena agamanya. Lihat di sini. Pertama disebut harta, kemudian kedudukannya, status sosialnya, kemudian kecantikannya, kemudian yang keempat agama. Setelah disebutkan, Rasulullah SAW, fadfar bidzatid din. Pilihlah wanita itu karena alasan agamanya, kesalehannya, ketaatannya, kebaikannya. Taribat yadak, engkau akan beruntung. Nah, insya Allah kita akan rinci satu persatu 4 standar ini pada video-video berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita semuanya mencetak generasi-generasi yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.